Oke, langsung saja kali ini saya mau bagi-bagi aset tetap untuk perhitungan biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan serta nilai sisa nilai bersih dari aset tetap di setiap akhir bulannya. Mudah-mudahan ini berguna bagi accounting yang biasanya di akhir bulan rada kerepotan juga untuk menghitung biaya penyusutan, akumulasi, dan nilai sisanya karena banyaknya daftar barang aset perusahaan. Oke, langsung saja di sini saya bikin di 5 sheet, yaitu yang terdiri menunya itu terdiri dari sheet menu itu sendiri, menu kode barang, ini sheetnya kode barang. Di menu ada kelompok barang fiskal, itu masuknya daftar kelompok barang fiskal, input data untuk menginput data barang-barang asetnya perusahaan, kemudian terakhir laporan atau report. Kita langsung ke kode barang, kode kelompok barang. Nah, di kode kelompok barang ini biasanya perusahaan itu berbeda-beda kebijakannya. Contohnya misalkan ada komputer itu masuk ke inventaris kantor, tapi ada juga yang mereka mau mengelompokkan tersendiri. Misalkan di sini peralatan komputer dengan masa manfaat itu, kalau mau manajemen punya kebijakan sendiri silahkan diisi di sini, atau mau mengikuti di daftar kelompok barang fiskal, atau istilahnya mengikuti masa manfaatnya sesuai dengan perpajakan. Biasanya perusahaan yang mau pusing nanti harus rekonsiliasi fiskal lagi untuk aset tetapnya, mesti jurnal lagi segala macam. Nah, ini daftar kelompok barang fiskal ini masih menurut PMK dengan nomor 96/PMK .03/2009. Nah, untuk peralatan komputer itu ada di kelompok 1. Di sini ini ada 4 kelompok, ada kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 itu 8 tahun, kelompok 3 itu 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nanti kalau misalkan ada yang belum ada di sini atau ada update, silahkan ditambahkan. Nah, untuk komputer itu masih di kelompok 1 di semua jenis usaha dengan jenis harta, mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, mesin fotokopi, mesin accounting pembukuan, komputer, printer. Nah, di sini nih komputer. Kita masukkan 4 tahun. Masa manfaatnya mengikuti perpajakan. Jika sudah semua masuk, dibuat kelompok barangnya. Untuk nanti di penyajian laporan keuangan, kita masuk di input data. Misalkan pembelian komputer, bentar, masih loading karena saya banyak buka juga program, jadi agak sedikit lambat juga makan memori, dan rumusnya juga lumayan banyak. Kalau speknya lebih tinggi lagi sih, karena spek saya nih laptopnya masih ada jadul. Oke, tanggal akuisisi atau acquisition date itu taruh misalkan 10 bulan Februari 2000 atau 10 bulan Januari 2015 deh, 2015. Misalkan tanggal disusutkannya sama, 10 Januari. Kelompok barang komersialnya, nah tadi kan kita sudah buat tuh. Nah, itu gunanya untuk di sini, untuk secara otomatis nanti dihitung untuk masa manfaat. Nah, peralatan komputer, nilai akuisisinya misalkan per satu set misalkan 3.500.000 atau misalkan 5 juta deh, 5.500.000. Nah, jumlah barangnya misalkan belinya 3 set. Total 16.500.000, masa manfaat tadi 4 tahun, sudah otomatis masuk di sini. Nah, nilai sisa ini ada beberapa perusahaan yang nggak mau 0, dia dibuat 1 karena dianggap nggak mungkin barang itu nilainya 0, pasti masih ada nilainya. Nah, penyusutan di bulannya, setelah nilai sisa, umur sekarang berdasarkan per tanggal ini, per tanggal 31 Desember 2018, umur sekarangnya adalah 48 bulan. Yaitu kan 4 tahun dari 2015 sampai 2018. 2015, 16, 17, 18.
4 tahun kali 12 48 bulan. Nah, penyusutannya bulan ininya pas bulan ketiga 1 Desembernya masih ada penyusutan. Nah, akumulasinya ini pas terakhir bulan terakhir ini jadi 16.499.999. Nilai bukunya sisa 1. Nah, ini ada cabang, kode cabang Cibubur. Nah, ini silakan kalau mau dibuat sendiri dibuat. Kalau misalkan 02 Cibubur, kalau 03 misalkan apa saya buatnya. Nah, ini nanti kalian bisa rubah sendiri rumusnya di sini. 01 apa Tomang, 02 Cibubur, yang lainnya HO, misalkan 01 Tomang. Oke, kalian bisa rubah sendiri ya. Nah, yang kedua misalkan pembelian bangku tamu. Nah, ini pembelian bangku tamu ini misalkan jumlahnya ada, kita beli misalkan 4 buah misalkan untuk di teras, di ruang tamu atau di mana lah taruhnya. Nah, jumlah barangnya misalkan tanggal akuisisinya misalkan tanggal 25 Maret 2018. Tanggal disusutkannya sama tanggal 25 Maret 2018. Kelompok barang komersialnya, nah ini biasanya dimasukkan di inventaris kantor. Tapi kalau mau nanti bikin sendiri misalkan furnitur, kelompok barangnya nggak masalah. Nah, ini saya masukkan di inventaris kantor. Misalkan nilai akuisisinya 1.500.000. Nah, jumlah barangnya misalkan ada 4. Nah, total 6 juta. Nilai sisa misalkan 1. Nah, umur sekarang ini 10 bulan. 10 bulan itu jika perolehan di atas tanggal 15 diperhitungkan. Nih, kita lihat keterangannya di atas. Nah, ini ketentuannya misalkan dia di atas tanggal 15 itu diperhitungkan, misalkan tanggal 25, tanggal 16, 17, 18 sampai tanggal 31 itu diperhitungkan, maka dia pada bulan itu sudah diperhitungkan biaya penyusutannya. Tapi jika dia tidak diperhitungkan tanggal 16, 17, 18, 19, 20 sampai tanggal 31 itu dianggap belum disusutkan, maka Anda bisa checklist di sini tidak diperhitungkan. Nah, umur sekarangnya ini jadi berpengaruh, jadi cuma 9 bulan dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi mulai disusutkannya bulan April. Tapi kalau misalkan di atas tanggal 15 sudah diperhitungkan penyusutannya, maka dia jadi 10 bulan, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Jadi 10 bulan. Oke. Nah, inilah bulan ini penyusutannya 124.999,98. Akumulasinya sampai dengan bulan ini, yaitu sampai dengan bulan Desember 2018 ini 1.249.999.000. Nah, nilai bukunya bisa menjadi 4.750.000. Sebenarnya sih ini pecahan ini, karena kan ada nilai 1. Ini kalau misalkan kita mau lihat misalkan pakai koma 4750,21 sebenarnya. Nah, kalau mau pakai koma itu. Nah, ini. Oke, udah selesai. Misalkan masih mau, misalkan kita mau coba lagi, misalkan beli apa ya, lemari buku. Nah, oke, ini agak lama dari sininya. Nah, itu sih nanti udah mudah tuh, gampang. Nah, misalkan di lemari buku,
Nah, lemari buku ini tanggal akuisisinya misalkan tanggal 30 atau tanggal ini deh, tanggal 14 Desember 2018. Tanggal pengusutannya juga sama, ini masuknya kolom inventaris kantor, misalkan harganya 3 juta, jumlah barangnya 1, nilai sisanya 1, umur bulannya nih masih umur bulannya jadi 1 bulan karena dia di bawah tanggal 15. Ini kalau di bawah tanggal 15 tidak berpengaruh masalah tentang diperhitungkan atau tidak diperhitungkannya, tapi ini yang mempengaruhi untuk pembelian yang di tanggal lebih dari tanggal 15 kebijakan ini gitu. Nah, oke, nah sisanya nilai bukunya jadi 2937.500. Ini kalau sebenarnya ada koma gitu, koma 02. Dan ini kalau mau dimasukkan kode cabangnya misalkan 0000, ini misalkan dulu bentar, dan 00 itu nanti untuk pelaporan gunanya sih, tapi kalau nggak mau pakai kode cabang untuk masing-masing perusahaannya sendiri, untuk kita nih misalkan HO 00 misalkan 02 bubur misalkan. Oke, bubur. Nah, kalau sudah selesai kita masuk ke pelaporan. Ini untuk per tanggal ini, kalau mau melihat ini umurnya, sekarangnya jangan dirubah di sini, yang dirubah di data, tapi dirubah di report. Nah, misalkan di report ini per tanggal 31 Desember 2018. Nah, ini kalian bisa klik di sini karena menggunakan pivot table, kalian klik kanan lalu klik refresh. Nah, inilah hasilnya. Jadi inventaris kantor Cibubur 3 gap perolehan 3 juta, ya penyusutan 62 juta, akumulasi 62.500, nilai buku ini. Nah, ini peralatan komputer yang tadi 16.500 dari Tomang. Biaya penyusutannya 343.750. Ini yang nanti kalian jurnal pada akumulasi penyusutan 343.750. Nanti nilainya total akumulasinya di laporan keuangan 16.499.999. Oke. Nah, selesai untuk penjelasan tentang file aset tetap dengan metode garis lurus. Ini masih ada iklannya nih. Ini saya hapus dulu. Jadi kalian bisa gunakan file ini. Saya tambahkan deh metode garis lurus. Oke, semoga bermanfaat dan bisa digunakan bagi para accounting. Dan bagi yang nanti mau tanya-tanya atau mau minta tolong dibikinkan lagi filenya sesuai dengan kebutuhannya, silahkan cari di saya di projects.co.id. Ini halamannya http://project.nbeoyd. Di sini lebih aman lah kalian, karena ini kan pakai rekening bersama. Jadi kalau memang ternyata apa yang kalian minta nggak sesuai, nanti ya
dana bisa dikembalikan oleh situs projects.co.id. Oke, demikian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.